Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini yang berpotensi memicu tsunami dahsyat menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal.
Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mm. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mm. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mm. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, pagi. Berdasarkan BMKG Jogja, gempa bumi itu terjadi pada pukul 3.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 2,2 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 49 km Tenggara Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 34 km. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi BMKG Jogja, info gempa Mak 2.2, 18-24 pukul 3.54, 44 WIB, log 8,43 Lintang Selatan, 110,70 Bujur Timur, 49 km Tenggara Gunung Kidul DIY, Kede Elemen, 34 km, BMKG PGR 7. Info gempa bumi terkini hari ini di wilayah Tanggamus, Lampung, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 2,4 berpusat di laut, tepatnya melanda wilayah Lampung pukul 7.33 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 28 km. Titik lokasinya ada di koordinat pukul 6.17 Lintang Selatan, 104.29 Bujur Timur. Lokasi pusat gempa berada di Laut 88 km Barat Daya Tanggamus, Lampung. Berikut info yang dibagikan BMKG. Info gempa Mak 2.4, 18-24 pukul 7.33, 40 WIB, log 6,17 Lintang Selatan 104,29 Bujur Timur, 88 km Barat Daya Tanggamus Lampung, Kede Elemen, 28 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis ex BMKG ilayah. Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 5,6 SR guncang di wilayah Tanimbar, Maluku pada Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di laut. Gempa tersebut terjadi pada pukul 4.41 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 164 km barat Laut Tanimbar. Koordinat titik gempa berada di 6.85 Lintang Selatan, LS, dan 130.34 Bujur Timur, BT. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 170 km. Berikut data lengkap dari info BMKG, tagar gempa Mak 5.6. 18-24 pukul 4.41, 09 WIB, log 6,85 Lintang Selatan, 130,34 Bujur Timur, 164 km Barat Laut Tanimbar, Kede Elemen, 170 km, TDK berpotensi tsunami tagar BMKG. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa.
Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.